COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara dengan seluruh bupati wali kota se-Sulawesi Utara dan unsur Forkompinda kabupaten kota di seluruh 15 kabupaten kota Sulawesi Utara. Pada umumnya kami melaporkan bagaimana keadaan daerah dalam kaitan dengan penanganan COVID-19. Saya tadi sebagai wali kota Bitung melaporkan bahwa sebagaimana protap yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Gubernur, kami sudah lakukan pertama meliburkan anak sekolah, kemudian juga belajar di rumah, dan juga kepada ASN, THL juga mereka bekerja dari rumah, hanya mewajibkan eselon 2, eselon 3 aja yang ada. Dan yang berikutnya kami melakukan antisipasi di lapangan dengan penyemprotan, dan kemudian Dinas Kesehatan dengan tupoksinya melakukan sebagaimana mestinya, Pak Kapolres juga, dan kemudian TNI melakukan kewajiban-kewajiban mereka di lapangan. Cuma memang yang masih jadi masalah di lapangan menurut laporan Pak Kapolres, kumpul-kumpul ini masih sangat susah diyakinkan kepada masyarakat. Tapi kami tidak bosan-bosan datang lagi ke masyarakat untuk menyampaikan bahwa jaga jarak dan kemudian hindari kumpul-kumpul. Di restoran pun juga nanti kami akan melakukan kegiatan, bahwa mungkin kalau di restoran itu ada tempat makan yang cukup banyak kursinya, kita batasi. Mungkin dari ada 5-10 meja, kita batasi cuma ada 4 meja di sana, sekian kursi. Dan ke depan nantinya kami akan menganjurkan kepada restoran itu untuk GoFood saja, atau mungkin dibungkus saja untuk dibawa pulang. Tapi pelan-pelan, tentu saja kita akan melakukan hal ini supaya terhindar, karena masih banyak kumpul-kumpul antara lain di tempat-tempat makan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melaporkan bahwa kami ada rencana untuk melakukan pembatasan orang yang masuk ke Bitung, antara lain dengan SOP pelabuhan, karena pintu gerbang Sulawesi Utara melalui laut ada di Bitung. Kita mengusulkan kepada Pak Gubernur dan juga Pak Menteri Perhubungan, kalau boleh kapal penumpang kita batasi dulu untuk tidak ada dulu dalam 15 hari ke depan. Kemudian yang dibolehkan cuma kapal-kapal yang angkut sembako atau barang-barang yang sangat-sangat dibutuhkan, terutama yang terkait dengan pangan, atau artinya logistik kita tetap iakan. Dan kemudian untuk di darat kita ada 4 pintu masuk ke darat Kota Bitung. Kita akan sosialisasikan dari sekarang 2-3 hari ke depan. Akhir minggu ini mungkin kita akan menutup 3 pintunya, tinggal 1 pintu. Kami melakukan ini dengan harapan supaya tidak ada shock di antara masyarakat. Sosialisasi oleh Kepala RT, Lurah, Camat disampaikan kepada semua, termasuk kepada saudara-saudara kita yang ada di provinsi, kabupaten, kota yang lain, supaya ketika mereka mau datang ke Bitung, kalau nggak perlu datang, nggak perlu. Karena kita akan batasi dan mungkin juga kita akan menyiapkan karantina. Kalau memang mau datang ya silakan kita karantina 14 hari. Kita akan siapkan juga tempatnya di 1 pintu itu. Nah, yang berikutnya lagi tentang pergeseran anggaran, kami sudah laporkan bahwa saat ini kami sudah menggeser anggaran kurang lebih 9 miliar dan akan bertambah menjadi 12, dan bahkan pangan nantinya akan jadi 17, 18, 19. Itu semua sudah tersedia, tinggal kita geser anggarannya. Kita sudah berproses sekarang, tetapi yang sangat penting, yang hampir 1 miliar itu sudah jalan di lapangan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak, terutama yang ada di Dinas Kesehatan dan yang ada di BPBD, kalau tidak salah, baru kemudian di SP3. Yang berikutnya lagi kami melaporkan kepada Pak Gubernur bahwa mengantisipasi ketersediaan pangan ini terbatas ke depan, kalau ini berkepanjangan, maka kami sudah meminta kepada jajaran pertanian menghimbau kepada masyarakat untuk menanam. Kalau yang selama ini mereka tanam adalah baritos, bawang, rica, tomat, dan sayur, kita tambahkan lagi untuk jagung, umbi-umbian, dan juga pisang. Karena setidaknya kalau ini berkepanjangan, masyarakat 3-4 bulan ke depan udah bisa panen tanpa membeli, dia udah punya. Nah, lewat Kapolres dan Dandim, Babinsa dan Babin Kamtipmas yang ada di kelurahan juga kita rangsang
mereka berkolaborasi dengan para lurah dan kepala RT, kepala lingkungan untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Apakah memanfaatkan pekarangan atau memanfaatkan kebunnya, silakan. Dan sebagai upaya untuk merangsang mereka, hari Jumat nanti kami akan mencanangkan dimulainya program ini di Polres, di Kodim, di Mariner, dan juga di Kebun Pemda yang nantinya kita akan siapkan hari Jumat. Penanaman komoditas yang saya sebutkan tadi. Melalui video singkat ini nantinya akan kita sebar bahwa ini sebagai satu motivasi rakyat melakukan. Dinas Pertanian kalau butuh bibit mungkin mereka siapkan. Bibit yang betul-betul nggak ada. Kalau semacam pisang dan ubi itu bibitnya banyak di kita. Tinggal bagaimana mereka mau memanfaatkan. Tapi mungkin jagung punya varietas yang cukup bagus, nanti kita adakan melalui Dinas Pertanian. Dia juga saya minta kalau nggak cukup geser anggaran, nanti kemudian kita adakan bibitnya. Yang terakhir, upaya-upaya ini semua tentu kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak terjadi. Jadi sekali lagi ya, Bitung tidak menutup, tapi Bitung membatasi orang yang datang ke Bitung. Dengan daratan yang 4 pintu kita tutup 3. Itu mungkin akhir minggu, kita belum buat sekarang. Sebentar nanti Pak Sekda, Sten 1, dan Polres Kodim akan merancang bagaimana teknis operasionalnya di lapangan. Kemudian untuk pelabuhan juga bagaimana dengan KSOP kerjasama dengan Pelindo, Pelni dan lain sebagainya, operator bidang perhubungan laut, untuk kemudian berkolaborasi secara positif supaya sasaran ini kena. Sekali lagi, penumpang yang kita batasi. Kalau kapal barang dan niaga lainnya kita. Di samping itu kita berharap ini disambut baik oleh masyarakat supaya betul-betul COVID-19 ini enyah dari Kota Bitung. Dan senantiasa tentu saja kita berdoa kiranya Tuhan menyertai upaya-upaya kita. Tidak ada lain, upaya kita adalah untuk menjaga masyarakat kita supaya mereka tidak tertular. Pada teman-teman wartawan saya mohon juga ditambahkan, setiap kalian punya tulisan, setiap kalian punya berita, tambahkan untuk jaga jarak, hindari perkumpulan, di rumah saja. Supaya masyarakat, oh ini wartawan aja semua sudah ngomong begitu. Sehingga kalau 3 hal ini terinformasi kepada semua, saya yakin dan percaya mereka juga akan. Kalau kita dengar tadi itu, ada satu kabupaten, Minahasa, Bolang Mongondo Timur, di pintu gerbang dia pakai peti mati. Kalau mau nyenyak dengar, kenapa mau nepet tampak? Itu tadi kan kita dengar bersama. Sampai seperti itu ambisi daripada kepala daerah untuk menjaga keamanan warganya. Nah, kita juga di sini bermohon lewat kerjasama dengan wartawan juga mensosialisasikan hal ini, supaya lebih banyak lagi orang yang melakukannya dan akhirnya semua kita melakukannya. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan. Pak, dari Pak Gubernur tadi, poin-poin penting disampaikan. Tentang hal tadi, secara administrasi sedang berproses dari kita. Kita akan menyurat hari ini juga kepada Menteri Perhubungan melalui Pak Gubernur, kepada Mendagri melalui Pak Gubernur tentang hal-hal tadi. Karena memang kita tidak punya kewenangan kaitan dengan itu untuk kewenangan penuh. Yang boleh kita lakukan sebatas bagaimana kita memohon persetujuan mereka untuk kemudian kita melakukan hal itu. Jadi mudah-mudahan surat kita berangkat hari ini, besok bisa ada jawaban ya dari instansi yang berkepentingan berwenang. Kemudian akhir minggu ini kita bisa melakukan. Sekali lagi tidak lockdown ya, kita membatasi. Karena juga ini ekonomi harus jalan. Apalagi kan Bitung pintu gerbang logistik untuk seluruh Sulawesi Utara karena dia pelabuhan laut. Nah, kalau kita kaku dalam menangani logistik ini nantinya makanan dan lain-lain untuk daerah yang lain juga akan terhambat. Untuk respon Gubernur Pak yang Ya, Pak Gubernur tadi merespons kita bahwa silakan berproses, karena tadi juga Pak Gubernur mengisyaratkan sama dengan apa yang kami usulkan tadi. Cuma memang secara administratif kita harus kirimkan suratnya kepada Pak Gubernur, Pak Menteri Perhubungan, karena wilayah kerjanya SOP pelabuhan.
dan kemudian perhubungan darat juga kita akan hubungi karena terminal yang ada di sini kan terminal perhubungan darat, dan yang berikutnya lagi untuk untuk segala macam pertimbangan yang terkait dengan kabupaten kota yang lain. Terakhir, kami akan membagikan sembako, mungkin kalau datanya bisa lengkap sehari 2 hari ini, mungkin akhir minggu ini bisa Pak, sembako kita bagikan. Terdiri dari 3 komponen rencananya: beras, ikan kaleng, dan mie instan. Setidaknya 3 jenis ini harapan kami sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam jangka waktu yang pendek ini. Untuk penerima Pak? Penerima itu yang sedang didata saat ini supaya tidak tumpang tindih dan kemudian betul-betul kena sasaran. Yang sedang mendata di bawah koordinasi SDN 2. Iya betul. Ada dari Capil, ada dari Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Dinas Tenaga Kerja. Ya, mereka yang sedang mendata. Kemudian dikoordinir oleh SDN 2. Kalau datanya sudah dapat diyakini kebenarannya, kita sudah tahu jumlahnya berapa, kemudian kita bisa salurkan. Kebetulan kita punya dana yang memang sudah dialokasikan di Dinas Sosial, ada 4 miliar, itu memang untuk pengadaan sembako, bantuan kepada masyarakat tertentu, terutama mereka yang ekonomi lemah. Nah, sekarang yang ekonomi lemah ini kita alihkan ke yang terdampak. Jadi tinggal dialihkan saja. Tapi memang peruntukannya sudah seperti itu. Atau jenis kegiatannya sudah seperti itu ya. Tinggal kita alihkan, bukan yang masyarakat miskin, tetapi masyarakat yang terdampak. Siapa mereka? Sopir angkutan umum, perahu taksi, ojek, buruh harian, baik yang buruh lepas di luar maupun yang ada di pabrikan. Kalau yang dia nerima pendapatan tetap tentu aja tidak akan mendapat, karena sedikit banyaknya kalau ada pendapatan tetap dia cukup terjamin. Sedangkan yang cuma bekerja sehari, 2-3 hari dan kemudian nerima gaji, setelah itu dia tidak kerja lagi, di mana dia dapat? Nah, ini yang menjadi sasaran. Wartawan Pak? Kalau wartawan bisa diklasifikasi sebagai yang terdampak ya juga kita. Ya, saya pemilu kada yang ditunda. Pemilu kada yang ditunda kita punya potensi untuk pergeseran anggaran, tapi saya tadi sudah sampaikan kepada unsur forum koordinasi pimpinan daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian ada Ibu Kajari, bahwa nanti kita akan rapatkan dengan KPU, Bawaslu, termasuk Kapolres yang sudah mendapatkan dana hibah, berapa yang mereka sudah gunakan dan masih berapa lagi yang tersisa. Yang sudah digunakan itu saja mereka akan SPJ-kan. Yang belum digunakan bla 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 bla, kemudian kita ambil menambah potensi kita, kekuatan kita untuk melakukan berbagai kebutuhan yang kita lakukan. Selama ini yang kita geser belum dari situ, masih dari yang ada di kita sesuai dengan Impres nomor 4. Berapa lama Pak? Apanya? Tidak ada. Saya membaca ya, Boleh informasi yang saya baca bahwa ada semacam kesepakatan antara Kemendagri, kemudian KPU dan DPR Komisi 2 bahwa ada 3 usulan, Jelas kan Pak? 3 alternatif yang diusulkan oleh KPU untuk penundaan. 3 bulan, 6 Tunda 3 bulan, tahun. tunda 6 bulan, atau tunda 1 tahun dari 23 September. Nah, belum ada keputusan. Kita menunggu saja suratnya, keputusannya apa, tunda 3 bulan, tunda 6 bulan, atau tunda 1 tahun. Kalau tunda 3 bulan berarti Desember. Tunda 6 bulan berarti Maret. Kalau tunda 1 tahun berarti September tahun berikutnya. Nah, ini kalau sudah ada keputusan itu, nah kita sudah mau panggil KPU, Bawaslu, Pak Kapolres, mari kita duduk bersama, kita hitung-hitungan, dan kemudian kita melakukan. Karena kita juga harus butuh pedoman melakukan itu. Tadi secara lisan sudah sampaikan Pak Gubernur, tapi nanti secara tertulis kita tunggu dari Kementerian Dalam Negeri dan instansi yang berwenang di tingkat pusat. Begitu ya. Maka tapi sekali lagi saya mohon kepada seluruh media sosial cetak maupun media elektronik, saya mohon coba disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Di akhir berita kalian sampaikan, ingat pesan untuk penanggulangan COVID-19.
tadi yang saya bilang? Di rumah saja Di rumah sebenarnya. saja. Di rumah Tinggal saja. Jaga jarak, Jaga jarak. hindari perkumpulan di rumah saja. Di rumah saja. Oke? Siap.